Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dan bagaimana capaian pembelajaran atau sering kita dengar dengan istilah CP ya. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase yang dimulai dari fase pondasi yaitu pada PAUD. Kemudian jika dianalogikan Bapak Ibu sekalian, capaian pembelajaran atau CP ini dengan sebuah perjalanan berkendara, maka CP merupakan tujuan umum dan ketersediaan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut atau fase ya. Jadi untuk mencapai garis finish, maka pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape atau yang disebut dengan fase tadi. Dan setiap fase itu lamanya antara 1 sampai 3 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembagian fase, itu ada yang dikenal dengan fase pondasi, yaitu kelasnya atau kita sering mengetahuinya dalam pendidikan PAUD. Kemudian fase A yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD atau MI. Kemudian fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD atau MI. Kemudian fase C kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 SD atau MI. Kemudian fase D itu di kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS. Kemudian untuk fase E itu kelas 10 untuk SMA, SMK, MA dan MAK. Kemudian fase F itu untuk kelas 11 sampai 12 untuk SMA, MA dan MAK. Kemudian juga untuk kelas 11 sampai kelas 12 untuk SMK, baik yang program 3 tahun ataupun program 4 tahun. Bapak Ibu, di sini ada kekhasan CP, yaitu yang pertama, kompetensi yang ingin dicapai dalam CP itu ditulis dalam bentuk paragraf ya, yaitu yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap atau disposisi untuk belajar gitu ya. Sementara karakter dan kompetensi umum yang ingin dikembangkan itu dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila secara terpisah. Kemudian yang kedua, kekhasan CP ini adalah bahwa CP itu dirancang dengan banyak merujuk kepada teori belajar konstruktivisme ya, dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design. Yaitu konstruktivisme, kita kenal bahwa teori ini merujuk kepada pandangan ya, bahwa dalam memahami itu merupakan suatu kemampuan yang dikembangkan melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kepada para peserta didik kesempatan untuk memperoleh dan menjelaskan, kemudian juga menginterpretasikan dan mengaplikasikan informasi dalam berbagai perspektif dan empati terhadap suatu fenomena ya. Kemudian dalam naskah CP itu terdiri dari rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional berisi mengenai alasan pentingnya mempelajari pelajaran tersebut. Jadi karena CP itu untuk dikdasmen, itu untuk setiap mata pelajaran. Jadi CP terdiri dari yang pertama rasional, itu alasan mengapa pentingnya pelajaran tersebut ya. Kemudian yang kedua itu tujuan. Tujuan itu menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju ya. Adapun karakteristik itu adalah apa yang akan dipelajari di dalam pelajaran tersebut. Dan yang terakhir di sini ya, yang terakhir capaian per fase itu adalah bagaimana para pendidik atau para peserta didik memahami capaian secara utuh ya. Baik, Bapak. Kemudian di dalam kekhasan CP ini
ada beberapa pertanyaan reflektif yang dapat digunakan untuk memandu guru dalam memahami CP. Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan di dalam pertanyaan reflektif untuk kita sebagai guru memahami CP. Itu yang pertama, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki oleh peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase. Ya, kemudian yang kedua, kata-kata kunci apa yang penting dalam CP. Jadi kita lihat sebagai pendidik melihat harus betul-betul memahami apa itu CP di dalam mata pelajarannya masing-masing ya. Yang ketiga, apakah ada hal-hal yang sulit kita pahami? Yang sulit dipahami seperti apa di mata pelajaran kita masing-masing. Kemudian yang keempat, apakah capaian yang ditargetkan sudah biasa kita ajarkan? Ya, yang seperti yang sudah di dalam kurikulum sebelumnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang ada ide ya untuk mengembangkan ide dalam mengembangkan rancangan pembelajaran nanti berdasarkan capaian pembelajaran ini, ada 3 pertanyaan yang bisa membantu kita dalam memantik ide kita ketika merancang pembelajaran berdasarkan CP. Yang pertama, bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai oleh peserta didik. Jadi bagaimana, apakah fase ini ya prosesnya harus seperti apa sehingga peserta didik mampu mencapai CP tadi. Kemudian yang kedua, materi apa saja yang akan dipelajari dan seberapa luas serta mendalam. Jadi kita yang menentukan materinya seperti apa sehingga siswa dapat mencapai capaian pembelajaran. Yang terakhir adalah bagaimana proses belajar ini seperti apa yang akan ditempuh oleh peserta didik sehingga mereka dapat mencapai capaian pembelajaran. Ya, demikian terkait dengan capaian pembelajaran. Nanti di video saya selanjutnya, insya Allah akan kita coba bahas bagaimana cara menurunkan dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.